Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran hari ini, pembelajaran tematik, tema yang ke-6, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran selama daring ini. Baik anak-anak, Ustadzah lanjutkan untuk bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, meliputi yang pertama adalah ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Yang kedua yang akan kita bahas adalah perbedaan suhu dan panas, serta yang terakhir tentang tangga nada. Ustadzah yakin dari ketiga bahasan ini tidak asing lagi buat kalian karena ini sudah ada di semester sebelumnya. Baik, kita mulai dari pembelajaran 2 yang pertama ini. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Di situ di sebelah kiri ada gambar teh panas dan di sebelah kanannya ada gambar es jeruk. Tentu anak-anak sudah tahu dan sering mengenal ya kedua minuman ini. Lalu bagaimanakah cara membuat dari kedua minuman ini dan bagaimana cara kalian mengetahui bahwa yang satu ini merupakan minuman yang bersuhu panas dan yang sebelah kanan ini adalah minuman bersuhu dingin? Bagaimana caranya? Ya, dengan cara kita memegangnya. Saat kita memegang dengan tangan kita yang merupakan indera perasa kita akan tahu, oh ternyata yang sebelah kiri ini adalah merupakan teh yang bersuhu panas. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah es jeruk yang bersuhu dingin. Nah, pertanyaannya, dari indera peraba kita, apakah bisa menentukan suhu dari kedua minuman tersebut? Nah, kita bisa menjawabnya di teks bacaan berikut. Perhatikan teks bacaan berikut. Ini juga bisa kalian baca di buku paket kalian masing-masing. Ustadzah bacakan. Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti dengan daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut dengan suhu atau temperatur. Nah, apakah perbedaan dari panas dan suhu? Panas atau biasa disebut kalor dan suhu adalah suatu hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapat energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Nah, ketika batang logam menjadi dingin, maka suhunya menurun. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer, serta satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, kita berbicara tentang termometer. Siapa yang belum tahu bagaimana bentuk termometer? Oke. Nah, anak-anak, dari bacaan yang baru saja Ustadzah bacakan atau kalian baca di buku paket, di sini bisa kalian menemukan perbedaan antara panas dan suhu. Apakah panas itu?
Ya, berdasarkan bacaan, panas adalah energi yang diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Kesimpulan di sini kita bisa memberikan bahwa panas dan suhu adalah hal yang berbeda. Nah, barang siapa yang belum mengetahui termometer, perhatikan ini adalah gambar termometer badan. Anak-anak dulu waktu kecil mungkin punya penyakit panas, biasanya orang tua akan mengukur badan kita dengan termometer badan. Nah, termometer ini pertama kali ada pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Ini adalah sejarah dari termometer. Nah, anak-anak, apakah bisa kita membuat sebuah termometer? Tentu saja bisa. Kita bisa membuat termometer sederhana. Mau tahu caranya? Perhatikan, jika kalian ingin membuat sebuah termometer sederhana di rumah kalian memerlukan 6 bahan berikut. Yang pertama itu adalah air, kemudian pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan, plastisin atau tanah liat, dan yang terakhir adalah kain yang hangat. Bagaimana caranya? Perhatikan, ini adalah langkah-langkah percobaan yang bisa kalian lakukan untuk membuat termometer sederhana di rumah kalian. Pertama, tuangkan air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Kemudian tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Perhatikan gambar. Keempat, yaitu tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak akan ada udara yang bisa masuk ke dalam botol selain dari sedotan. Kelima, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, saat menempelkan, gunakan kain yang hangat tersebut menempel hampir ke seluruh botol. Jadi hanya sisakan sedikit celah yang bisa kalian gunakan untuk pengamatan. Kemudian, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Jika percobaan kalian berhasil, maka yang terlihat akan seperti pada gambar. Di sini ada air yang masuk ke dalam sedotan, di mana ketinggian air di dalam sedotan ini akan terlihat lebih tinggi dari permukaan air di dalam botol. Ini membuktikan bahwa kain hangat tersebut menyalurkan panas ke bagian botol. Nah, ini adalah prinsip kerja dari sebuah termometer. Nah, itulah prinsip kerja dari sebuah termometer badan. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sini ada percakapan antara Siti dan Dayu. Di sini mereka berbincang tentang membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Nah, siapa yang belum pernah melihat alat musik gamelan? Perhatikan, ini adalah alat musik gamelan. Kita orang Jawa Tengah itu pasti sering melihat yang namanya perangkat gamelan, juga sudah ada diajarkan di mata pelajaran seni suara daerah. Perhatikan, ini adalah serangkaian gamelan yang merupakan sekumpulan alat musik tradisional yang wajib kita lestarikan karena ini adalah warisan budaya kita. Perhatikan literasi berikut, yaitu kita akan beralih ke pembelajaran tentang tangga nada. Kita hanya akan mengulas karena sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok.
Nah, tentu anak-anak ini sudah tidak asing karena tangga nada diatonis itu sudah kita pelajari di semester yang pertama. Di semester ini kita akan mempelajari tentang tangga nada pentatonis, yaitu jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada nada pentatonis yang menggunakan tangga nada pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, serta Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberikan kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Nah, masih ingatkah kalian dengan kedua lagu tersebut? Pada ingatkan, perhatikan ini adalah lirik lagu Cublak-Cublak Suweng. Ayo coba kita bernyanyi bersama sejenak lagu Cublak-Cublak Suweng. Cublak-cublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera-leri sopong guyung dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak-cublak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera-leri sopong guyung dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Nah, itu tadi adalah lagu Cublak-Cublak Suweng yang merupakan lagu tangga nada pentatonis slendro. Kita lanjutkan untuk yang kedua, ini adalah contoh lagu tangga nada pentatonis pelok, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Ayo kita simak bersama dan bernyanyi bersama sejenak. Solid Kids. Gundul pacul-cul gembelengan, tinggi-tinggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segade-gade saklatar, wakul glimpang segade-gade saklatar. Iya, ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul. Silakan anak-anak coba kalian lagukan atau nyanyikan di rumah saat kalian waktu santai. Untuk apa? Untuk kita melestarikan lagu-lagu budaya kita. Baik. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua. Di beberapa daerah di Indonesia atau di negara-negara lain terdapat pula lagu-lagu dengan tangga nada pentatonis. Bersama dengan orang tuamu, carilah sebuah lagu daerah asal kedua orang tuamu dan mintalah kalian untuk menyanyikan bersamamu.
Carilah makna syair lagu dan tangga nada yang digunakan. Silakan kalian lakukan bila kalian memiliki waktu luang bersama kedua orang tua. Baik anak-anak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.